hukum internasional tidak melarang untuk bangsa lain merdeka. Untuk itu, bangsa Papua adalah bangsa sendiri dan bangsa Malaysia, dan ia berhak untuk merdeka di atas tanahnya sendiri. Dan untuk itu, pemerintah Republik Indonesia segera menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi di atas tanah Papua, di mana sebagaimana sudah menjelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu bahkan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Betul, pas tahu. Undang-undang sudah menjelaskan. Jadi pemerintah berhak untuk menyelesaikan persoalan di atas tanah Papua. Betul. Di mana hari ini kami Aliansi Mahasiswa Papua meminta Kota Jember turun tangan untuk konferensi pers atas tindakan rasis terhadap kawan-kawan pelajar di Pakusari dan diskriminasi terhadap kawan kami yang Mukarunggu di Mataram, Lombok. Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi. Hentikan. Lawan rasisme. Lawan rasisme. Lawan rasisme. Lawan rasisme. Lawan rasisme. Hapuskan hukum makar. Segera hapuskan undang-undang makar itu, di mana bangsa Belanda digunakan untuk memukul mundur para aktivis kemerdekaan Indonesia. Namun hari ini digunakan untuk memukul para aktivis itu, di mana pembungkaman ruang demokrasi terjadi di mana-mana. Hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Tarik seluruh militer non-organik dan organik dari atas tanah Papua. Bebaskan seluruh tahanan politik. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua. Segera bebaskan Victoria Imo. Segera bebaskan Victoria Imo. Berikan hak prinsip sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis. Segera berikan. Ya, Pak Ustaz, ada yang mau menyampaikan pandangan? Silakan. Ya, hari ini kami Aliansi Mahasiswa Papua AMP Komite Kota Jember akan melakukan konferensi pers bahwasanya hari teman-teman kami, kawan-kawan kami mendapatkan rasis, yaitu salah satunya kawan kami di sekolah, di mana aparat sekolah, lembaga pendidikan, tapi kita melihat
di sekolah dengan beraninya menggunakan kata rasis. Ini adalah salah satu rentetan di mana orang Papua mengalami rasis itu berkali-kali di dalam penguasa Indonesia. Karena itu kami mengancam tindakan rasis terhadap pelajar, adik pelajar, dan hentikan kriminalisasi terhadap kawan kami yang Mukarumbu serta seluruh mahasiswa Papua. Kami sangat tidak enak. Kami terus mengalami kriminalisasi, terutama kepada mahasiswa Papua. Mahasiswa Papua, kami menyampaikan apa yang terjadi di atas tanah Papua, tentang realitas, tentang semua kejahatan negara kepada orang Papua, tapi selalu dicap sebagai teroris, sebagai kriminal dan lain-lain. Itu adalah mitos-mitos yang dibangun oleh penguasa kolonial Indonesia terhadap rakyat Papua. Kami mahasiswa Papua bukan teroris, bukan makar dan lain-lain, tapi kami adalah manusia orang Papua yang setara dengan orang saudara-saudara kita di Indonesia. Karena itu tindakan kriminalitas, tindakan rasis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, lembaga pendidikan, lembaga kampus, kami mengancam keras, kami mengutuk keras atas tindakan itu. Dan itu dan ditambah lagi dengan kami terus mengalami rasisme di mana-mana, kawan-kawan. Kami mengutuk keras atas tindakan ini, kawan-kawan. Baik, terima kasih masyarakat Jember. Selamat sore, selamat pagi. Terima kasih kepada kawan-kawan jurnalis. Terima kasih kepada kawan-kawan ANP yang hadir pada hari ini. Kami akan membacakan konferensi pers. Konferensi pers oleh Aliansi Mahasiswa Papua ANP Komite Kota Jember mengancam tindakan rasis terhadap pelajar ADM Jember dan hentikan kriminalisasi terhadap kawan nyamuk karunggu serta seluruh mahasiswa Papua. Aparatus negara, dalam hal ini Satuan Kepolisian RI dari Polda Nusa Tenggara Barat, melakukan penangkapan sewenang-wenang terhadap kawan nyamuk karunggu. Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota atau ANP KK Lombok, tepatnya pada Selasa 1 Februari 2022 di Asrama Mas Universitas Mataram atau UMPRAN pukul 17.50 waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan kronologis panjang yang kami ringkas, kawan nyamuk karunggu didatangi 2 orang satpam kampus di pintu kamarnya, lalu mengajak ke rektorat kampus untuk melakukan audiensi dengan rektorat terkait dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora dan bendera organisasi ANP serta politiknya yang mengkritik rezim di dalam aksi mimbar bebas tersebut di halaman depan gedung rektorat UMPRAN berlangsung pada 1 Februari 2022 pagi hari. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka perayaan 1 tahun berdirinya organisasi ANP Lombok. Kemudian sudah
Kemudian sudah ada 2 motor milik polisi dan 1 buah mobil Avanza putih di depan halaman asrama. Dan Nyamuk Karunggu diajak ke rektorat untuk audiensi. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pemukulan terhadap kawan Karunggu, bahkan ia maki dengan ungkapan rasis. Barang juga disita, termasuk handphone miliknya saat sebelum dibawa ke rektorat. Selanjutnya, kawan Nyamuk Karunggu dipaksa masuk ke dalam mobil dibawa ke gedung rektorat yang jaraknya sangat dekat dari asrama. Polisi yang berjumlah 30-an orang dan 10 orang security kampus bersama pejabat universitas juga rektor Unbrab. Sesudah menunggu di sana, selanjutnya kawan Nyamuk dilarang turun dari mobil. Kemudian polisi melakukan diskusi dan pihak pejabat kampus selama beberapa menit. Lantas audiensinya tidak terjadi. Kawan Nyamuk Karunggu justru dibawa ke Polda Nusa Tenggara Barat. Sesampainya di sana, kawan Nyamuk Karunggu langsung diinterogasi oleh kepolisian. Ironisnya, kawan Nyamuk Karunggu ditanya dengan beberapa pertanyaan yang sangat diskriminatif dan rasis. Kakak, sudah minum mabuk atau belum? Dan pertanyaan selanjutnya ditanya juga, ayo kita minum, mabuk kakak, mau cewek enggak? Kakak bisa bahasa Indonesia enggak? Kakak rambutnya itu kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh aparat kepolisian terhadap kawan kami Karunggu. Bahkan kawan Karunggu menyadari bahwa ia ditangkap satuan polisi tanpa surat tugas dan bahkan mereka tak menunjukkan surat penangkapannya. Lantas pada pelanggaran atas tidak dihargai dan jujurnya tinggi hak kawan Karunggu untuk melihat, membaca lalu memutuskan untuk menerima atau menolak surat penangkapan tersebut. Bahkan TNI Polri masuk ranah kampus rektorat dan memberikan pernyataan bahwa konstitusi melarang TNI Polri berada di ruang otonomi kampus atau arena akademik. Rektorat dan pejabat kampus Unbrab membiarkan kawan Nyamuk Karunggu ditangkap dan benar. Terkesan bahwa rezim rektor kawan Nyamuk Karunggu ditangkap dari halaman kampusnya. Tentu kami menyadari bahwa universitas tak bisa membiarkan TNI Polri menangkap mahasiswa dengan alasan yang bersifat politis. Universitas Mataram sedang didorong dunia pendidikan yang anti kritis. Tak ada lagi pemikiran kritis ketika kampus terjadi basis pemikiran militeristik dan otoriter. Dampaknya dari diskriminasi rasial terus dipelihara dalam wajah negara yang bernama kolonialisme Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tindakan penangkapan sewenang-wenang sehingga interogasi kawan Nyamuk Karunggu dengan dasar pemikiran rasis. Bahkan pernyataan bernada diskriminatif pun terjadi saat interogasi. Sehingga dengan ini rasisme terus bertumbuh dan berkembang biak. Sebelum di Lombok, kejadian rasis pun terjadi di SMA Pakusari, Kabupaten Jember pada 26 Januari 2022 di dalam kelas oleh seorang pengajar atau guru.
korbannya adalah pelajar asal Papua yang sedang mengikuti program afirmasi pendidikan menengah atau disingkat dengan ADEM. Selanjutnya, pada tahun 2016 dan 2019, aparat kelompok premanisme menghimpun asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta dan Surabaya. Mahasiswa Papua yang tinggal di dalamnya diteriakin monyet dengan bagian perintahkan lainnya oleh aparat dan berbagai ormas reaksioner karena difitnah menyatukan bendera Indonesia ke dalam spirit serta penahanan kawan Opi Kogoya di Yogyakarta. Praktek rasisme kepada rakyat Papua juga ditingkatkan beberapa tahun terakhir, terus meningkat hingga sampai detik ini, kawan-kawan. Sejak kolonialisme Indonesia, aneksasi West Papua, kekayaan alam Papua tidak hanya digeruk habis-habisan, namun masyarakat juga sasaran rasisme. Rakyat Papua yang berasal di berbagai daerah luar Papua yang sering mengalami diskriminasi. Tak jarang mereka disamakan dengan binatang. Kami menyadari bahwa rasisme atau apapun bentuk tindakan diskriminatif secara rasial merupakan anak kandung dari kolonialisme. Sebab kenyataannya West Papua merupakan wilayah yang dikoloni oleh Indonesia di abad 21 ini. Lagi-lagi sejarah ketertindasan West Papua menjelaskan bahwa kolonialisme Indonesia merupakan jalan terbaik untuk akses kapital nasional dan internasional. Oleh karena itu, alasan mengapa rasisme selalu subur di setiap negeri koloni. Mengapa dengan itu, solidaritas dan persatuan ini perlu diperluas di antara rakyat tertindas. Kita tidak bisa melawan rasisme dengan berharap kepada penguasa, karena sepanjang sejarah mereka yang justru memelihara dan memproduksi prasangka rasialis ini untuk memecah belah rakyat tertindas. Mobilisasi massa untuk mempertahankan diskusi, seminar, penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah, dan melawan diskriminasi terhadap kaum minoritas lainnya perlu dilancarkan. Sebab hanya dari tangan rakyat tertindas itu sendiri kehidupan yang lebih baik dapat diwujudkan. Dengan melihat tindakan diskriminasi rasial yang terus terjadi serta penangkapan brutal yang dilakukan oleh aparatus negara kolonialis Indonesia, kami Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Jember menyatakan sikap. Yang pertama, negara dalam hal ini kepada Kepolisian Republik Indonesia, Polda Nusa Tenggara Barat segera menangkap dan adili satuan kepolisian yang menangkap kawan nyamuk tanpa prosedur hukum. Segera. Tarik TNI atau Polri dari ruang otonomi kampus Universitas Mataram atau biasa disebut dengan UNRAM. Segera tarik. Berikan dan melindungi hak bebas beraktivitas sebagaimana manusia yang memiliki hak kodrat untuk bebas, termasuk kebebasan memperoleh ilmu di kampus, berorganisasi, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Segera tangkap dan adili pelaku rasial yang menangkap kata diskriminasi saat nyamuk sedang diintegrasi di Polda NTB. Segera menuntut keras Rektor Universitas Mataram yang mendukung penangkapan Ketua AMP Kakak Lombok. Segera mengutuk keras birokrasi kampus Universitas Mataram atas diberikannya izin militer untuk masuk dalam kampus. Segera
Selanjutnya, yang ketujuh, kembalikan barang-barang yang diambil oleh Polda NTB di asrama kawan nyamuk tanpa syarat. Yaitu berupa 1. Bendera bintang kejora, bendera ANP, Noken Papua, buku yang berjudul Mengapa kami sosialisme, marxisme, dokter revolusioner, hukum internasional, dan baliho. 2 buah poster, yang satu tertulis TPN-OPM bukan teroris, yang satunya lagi segera bebaskan Victor Jaimo karena dia korban rasisme, bukan pelaku rasis. Bebaskan tanpa syarat. Segera adili pelaku rasis guru SMA Bagusari Kabupaten Jember sekarang juga. Stop rasis dan diskriminasi terhadap pelajar dan mahasiswa Papua. Stop rasis dan diskriminasi terhadap pelajar dan mahasiswa Papua. Berikan hak kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme yang sangat. Demikian pernyataan sikap dan seruan solidaritas ini kami buat dalam persatuan tanpa batas, perjuangan sampai menang. Medan Juan atau Jember 07 Februari 2022. Terima kasih. Papua! Papua! Lawan rasisme! Lawan rasisme! Papua! Terima kasih kawan-kawan. Demikian. Terima kasih banyak atas perhatian dan terima kasih juga kepada jurnalis. Terima kasih juga kepada warga Jember.